dari para pencinta alam, para pemelihara lingkungan hidup, para pegiat-pegiat spiritualitas ekologi, dan Anda semua yang mendengar pengajaran ini. Kita berjumpa lagi minggu ini dalam percakapan tentang salju yang dipakai sebagai simbol alam di dalam manuskrip A dari tulisan Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Waktu di Roma, Italia tahun 2010, pada suatu sore tiba-tiba kamar saya diketuk agak keras. Seorang Romo Karmel asal Indonesia yang pada waktu itu tinggal bersama saya di komunitas Karmel San Alberto, Roma, berkata kepada saya, "Hayo keluar, kita segera ke soto rumah, salju sedang turun." Dengan segera saya keluar dari kamar, cepat-cepat naik ke soto rumah dan berdiri dengan tangan terentang, membiarkan badan diguyuri butir-butir salju. Ini pertama kali saya melihat salju secara langsung dan nyata. Thanks God. Peristiwa memorial untuk saya, anak desa yang tumbuh besar di lingkungan tropis, akhirnya bisa mengalami badan diguyur salju. Teresia dari Kanak-kanak Yesus suka akan salju. Salju jadi teman bermainnya di masa kecilnya. Hobinya ini dipatrikan sebagai simbol untuk mantel putih Karmel. Mantel putih bagi para Karmelit adalah simbol perlindungan Bunda Maria dan simbol kekudusan. Teresia berharap semoga pada waktu dia menerima pakaian keindahan Karmel itu, alam juga ikut menceritakan betapa bahagianya dia. Di sini kita melihat kosmologi dari Teresia kecil. Alam adalah pancaran wajah Allah. Teresia merindukan supaya pada waktu batinnya merasa bahagia, alam juga menampakkan wajahnya yang indah. Alam sebagai pancaran dari kehidupan batinnya. Teresia menulis, "Saya tidak tahu apakah saya sudah menulis bahwa saya begitu suka akan salju. Sejak dari masa kecil, kilauannya sudah memikat saya. Satu dari kegemaran saya adalah berjalan di atas bongkahan-bongkahan salju. Untuk apa saya begitu suka akan salju? Barangkali karena adanya bunga-bunga kecil musim dingin yang mempercantik wajah alam semesta. Hari-hari di biara Karmel, sebelum menerima mantel putih Karmel, saya selalu merindukan bahwa pada waktu saya menerima mantel putih Karmel, alam juga mengenakan pakaian putih bersalju seperti saya. Malam hari sebelumnya, saya memandang dengan sedih karena langit kelabu dan hujan rintik-rintik. Saya tidak mungkin mengharapkan salju. Paginya, pada hari penerimaan mantel putih, langit berubah. Pesta sungguh-sungguh istimewa, dan bunga yang paling indah ialah raja kesayanganku. Tak ada yang paling indah dan paling layak. Itu ditulisnya dalam manuskrip A pasal 72. Hari penerimaan mantel adalah hari yang tidak dapat dilupakan oleh Teresia, karena hari itu adalah hari persekutuannya dengan Yesus. Teresia mengingat hari itu demikian. Hari yang indah itu tiba, fajar pagi yang menggembirakan. Saya mendapat banyak ciuman dari para suster dan keluarga. Ruangan pesta penuh dengan bongkahan-bongkahan salju karena setiap suster memakai pakaian putih mantel Karmel. Saya menggarisbawahi hari itu sebagai hari cinta kasih. Saya merasa sangat dicintai
Saya harus mencatat hari itu sebagai hari di mana saya menyatakan cintaku kepadamu Tuhan, dan kepadamu kuserahkan hidupku selamanya. Hari itu adalah hari persatuan, bukan lagi dua. Teresia sudah hilang seperti setetes air yang hilang di rahim lautan. Tulisnya dalam manuskrip A baris ke-35. Teresia sadar bahwa cinta kasih yang telah diterimanya dari keluarga sesudah kematian mamanya adalah seperti salju. Yesus telah membuatnya kembali mendapatkan mamanya, sekalipun dia tetap memiliki banyak pencobaan. Itu ditulisnya dalam manuskrip A pasal 13. Kelembutan dan kegembiraan yang dia terima diakuinya sebagai rahmat dari Yesus yang disimbolkan dengan salju. Teresia mengungkapkannya demikian, bahwa saya tersenyum dan tertawa di antara bunga-bunga dan cahaya. Itu mungkin adalah bongkahan-bongkahan salju. Sungguh, Yesus memberikan saya kelembutan. Dia memberikan kepada kekasihnya salju, salju yang mungkin turun dari surga. Yesus adalah satu-satunya bakung putih sebagai salju. Manuskrip A pasal 72. Keindahan alam adalah anugerah dari Tuhan, Sang Pencipta. Dalam kitab Kejadian dikatakan, Allah melihat semua yang diciptakannya itu baik adanya. Kalau alam semesta rusak dan tidak lagi indah, masih percayakah manusia bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang diciptakannya itu baik dan indah? Tandas Santa Teresia kecil, keindahan alam adalah cinta kasih dan kelembutan yang diberikan Sang Pencipta kepada manusia. Dengan demikian, keindahan alam semestinya menggerakkan manusia untuk berbagi cinta kasih dan bukan untuk berlomba mengeksploitasi alam. Keindahan alam memberikan kepada manusia kehidupan yang lembut, sehingga antar manusia perlu berbagi kelembutan, bukannya berbagi kekerasan. Keindahan alam memberikan suasana hidup yang lembut, damai, dan sejuk. Mari saudara-saudari, para pencinta alam, para pegiat spiritualitas ekologi, para pemelihara lingkungan hidup, kita bersama-sama bermadah bersama gereja melalui bait-bait privasi dalam perayaan Ekaristi. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab dengan perantaraan Yesus Kristus, sabdamu dan putramu terkasih, Engkau menciptakan bagi kami segala yang baik dan indah di dunia ini. Gunung gemunung dan sawah ladang hijau, langit biru dengan awan gemawan, lautan luas, alam nan indah, tanah yang subur. Kebijaksanaan dan kemegahanmu terbentang di alam ciptaan. Segala yang elok dan mulia, yang tertib dan perkasa, memperoleh hidupnya darimu. Kami Engkau ciptakan menurut citramu sendiri, dan Engkau beri hidup dalam Yesus Kristus Putramu. Oleh sebab itu, bersama semua makhluk di surga dan di dunia, kami memuliakan Dikau selalu. Alangkah megah karyamu, Tuhan ku pencipta semesta alam. Kau
bersama